Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayoga Wiradita dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris NPM 220403008, dosen pengampu Siti Saida SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta media pembicaraan. Jenis-jenis ragam bahasa. Berdasarkan media pembicaraan, ragam bahasa dibedakan atas. Yang pertama ragam lisan, yang kedua ragam tulis. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan menghendaki adanya orang kedua. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Ragam bahasa tulis. Ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Fungsi-fungsi gramatikal harus nyata. Ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Ragam baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat, pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam bahasa menurut hubungan pembicara. Ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Dan ragam fungsional ini ada yang pertama ragam keilmuan atau teknologi, yang kedua ragam kedokteran, yang ketiga ragam keagamaan. Bahasa Indonesia ilmiah adalah ragam bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi ilmiah. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah, yang pertama cendekia, yang kedua lugas dan jelas, yang ketiga ringkas padat, yang keempat formal dan objektif, 5 konsisten, keenam bertolak dari gagasan. Cendekia, kemampuan mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat, penyusunan kalimat teliti. Contoh, penulisan opini di SKH Kedaulatan Rakyat mendapat honor 450.000. Lugas dan jelas, setiap gagasan disampaikan secara langsung, sehingga makna yang ditimbulkan oleh pengungkapan itu adalah makna lugas. Contoh, para pendidik yang kadang kala atau sering terkena getahnya oleh ulah sebagian anak-anak mempunyai tugas yang tidak ringan. Para pendidik yang kadang-kadang atau sering terkena akibat ulah sebagian anak-anak mempunyai tugas yang berat. Ringkas dan padat. Ringkas sama dengan tidak ada yang mubazir, sama dengan hemat penggunaan bahasa. Padat sama dengan gagasan memadai tanpa pemborosan. Contoh, yang A, nilai etis tersebut menjadi pedoman bagi setiap warga negara Indonesia. B, nilai etis sebagaimana tersebut di atas menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup dan kehidupan bagi setiap warga negara Indonesia. Formal dan objektif. Kosakata bernada formal. Membaca, bukan membaca. Menulis, bukan nulis. Tertabrak, bukan ketabrak. Berkata, bukan bilang. Objektif, tidak berlebihan. Contoh. Contoh-contoh itu telah memberikan bukti dalam kurung alangkah besarnya peranan orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Konsisten. Unsur bacaan, ejaan, tanda baca digunakan secara konsisten. Contoh, apabila pada awal uraian kata surat kabar harian ditulis dengan singkatan SKH, maka pada uraian selanjutnya harus ditulis SKH. Bertolak dari gagasan. Pada bahasa ilmiah dianjurkan penggunaan kalimat pasif.
sebagai upaya penonjolan gagasan atau hal-hal yang diungkapkan. Penggunaan kalimat aktif penulis sebagai pelaku perlu dihindari. Contoh, dari uraian tadi penulis dapat menyimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, pasar, tempat arisan, hendaknya menggunakan bahasa yang santai dan akrab. Contoh bahasa Indonesia. Yang pertama, berapa nih Bu telurnya? Kedua, ke pasar Tanah Abang Bang, berapa? Contoh di atas merupakan bahasa yang baik karena sesuai dengan situasi pemakaiannya, tetapi tidak benar jika dilihat dari struktur gramatikalnya. Bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kuda makan rumput. Kalimat ini benar karena memenuhi kaidah sebuah kalimat secara struktur, yaitu ada subjek, yaitu kuda, ada predikat, yaitu makanan, dan ada objek, yaitu rumput. Dari segi makna, kalimat ini dapat diterima secara logis. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Jika ada kesalahan dalam penulisan, saya minta maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.